Siapa yang tidak kenal kacang mete? Camilan gurih yang sering menjadi pelengkap makanan mewah, dari coklat premium hingga kue kering dan saus kuliner dunia. Banyak orang tidak tahu bahwa kacang mete sebenarnya bukan berasal dari buah kacang, melainkan dari biji buah jambu monyet. Namun, bagaimana sebenarnya kacang mete ini dihasilkan? Pohon mete, dengan nama ilmiah Anacardium occidentale, pertama kali tumbuh di Brasil bagian timur. Dari Amerika Selatan, tanaman ini menyebar ke India, Vietnam, Afrika, hingga Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi di tanah tandus dan berbatu. Pohon mete dapat hidup di wilayah yang jarang hujan, dengan akar menjalar ke dalam untuk mencari air. Karena ketahanannya terhadap kondisi ekstrim, pohon mete sering dijuluki pohon tangguh dari tanah kering. Saat musim panen tiba, dari bunga kecil berwarna merah muda, muncul buah yang menyerupai jambu, yang dikenal sebagai jambu monyet. Buah ini tampak berair dan manis, tetapi justru bukan bagian itulah yang berharga. Di bawah buah semu tersebut menempel biji keras berwarna abu-abu kehitaman, berbentuk melengkung seperti tanda koma. Biji inilah yang menjadi kacang mete. Biji ini dilindungi oleh dua lapisan cangkang keras yang mengandung minyak beracun. Getahnya mengandung asam anakardat dan kardol, senyawa kimia yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Karena itu, pengolahan kacang mete harus dilakukan dengan keahlian dan peralatan khusus. Panen kacang mete masih dilakukan secara manual. Ketika buah jambu monyet matang dan jatuh ke tanah, para petani memungutnya satu persatu, lalu memisahkan biji dari buahnya. Biji ini kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Proses penjemuran bertujuan mengeringkan sisa getah beracun dan menurunkan kadar air agar biji lebih keras dan tidak mudah rusak. Selain mengurangi kadar air, penjemuran juga berperan dalam menstabilkan tekanan internal minyak beracun di dalam cangkang. Hal ini penting untuk mencegah letupan atau retakan tak terkendali saat biji dipanggang pada suhu tinggi. Petani tradisional biasanya membalik biji secara berkala setiap beberapa jam, memastikan seluruh permukaan terpapar sinar matahari secara merata. Meskipun tampak sederhana, tahap ini sangat menentukan keberhasilan proses pemanggangan dan kualitas rasa akhir kacang mete. Biji mete mentah tidak dapat langsung dikonsumsi karena masih mengandung getah beracun di antara lapisan kulitnya. Oleh karena itu, biji mete harus dipanggang atau disangrai pada suhu tinggi antara 180 sampai 200 derajat Celcius. Proses ini memecah lapisan minyak beracun dan membuat kulit luar mulai retak. Dalam proses ini, pemanggangan harus sangat diperhatikan. Jika tidak, mete akan gosong dan pahit. Jika terlalu singkat, racun belum sepenuhnya hilang. Karena itu, tahap pemanggangan dianggap sebagai titik paling krusial dalam produksi kacang mete. Setelah dipanggang, biji mete dikupas untuk mengeluarkan isinya. Kulit keras dipecah alat pemecah khusus, sementara pekerja mengenakan sarung tangan tebal untuk melindungi tangan dari sisa minyak korosif. Di balik cangkang tersebut tersembunyi isi berwarna krem yang dikenal sebagai kacang mete mentah. Kacang mete mentah ini masih mengandung kadar air sekitar 8-10%. Untuk menjaga daya tahan dan kerenyahan, mete dikeringkan kembali dalam suhu rendah hingga kadar airnya mencapai 2-3%. Kemudian dilakukan proses penyortiran. Kacang mete utuh dengan warna cerah dikategorikan sebagai Grade A Premium. Biasanya digunakan untuk ekspor dan industri makanan mewah. Untuk menghasilkan rasa gurih yang khas, mete mentah disangrai kembali menggunakan minyak nabati dalam wajan besar. Pada tahap ini, aroma kacang mete mulai muncul, wangi, lembut, dan menggugah selera. Beberapa produsen menambahkan sedikit garam atau madu untuk variasi rasa. Namun, kacang mete murni tanpa tambahan apapun tetap menjadi pilihan utama pasar premium karena menampilkan cita rasa alami dan tekstur halus yang sempurna.
Kacang mete yang telah matang disimpan di ruang kering, lalu dikemas secara vakum kedap udara. Dari pabrik-pabrik pengolahan di Indonesia, India, dan Vietnam, kacang mete dikirim ke berbagai penjuru dunia, menjadi topping coklat, isian kue, hingga camilan mewah di meja makan.